Millennial dan Gen Z, ketemu lagi sama saya Fadli di program Overheat. Di sebelah saya ini udah ada SUV flagship terbaru dari Mazda Indonesia, yaitu Mazda CX-60. Mobil ini juga merupakan mobil elektrifikasi pertama ya dari Mazda di Indonesia, karena dia udah pakai mesin mild hybrid, teknologi mild hybrid. Mau tahu kayak gimana impresi kami saat mereview mobil ini? Simak terus videonya. Nah, sekarang kita lihat di bagian depannya nih. Bagian depannya itu dia masih mengusung desain kodo khas dari Mazda ya. Cuman grillnya ini gede banget, terus lampunya juga sudah LED dengan DRL yang ganteng banget kalau lihat dari sini nih. Karena ini versi Kuro, jadi dia ada dua versi, ada versi Kuro dan juga versi Elite. Kalau versi Kuro tuh tampilannya emang kelihatan lebih sporty ya, jadi campuran sporty dan elegan. Kalau versi si Elite ya emang full elegan aja. Nah, kelihatan di sini ya. Sini bumper depannya juga galak banget ya desainnya. Terus grillnya juga berwarna hitam, gloss. Ini juga warna nggak terlalu chrome tapi agak gelap di sininya. Dan di sini udah pasti ada sensornya, sensor 360. Nah, sebelum kita bahas interior, kita lihat dapur pacunya dari Mazda CX-60 all-wheel drive ini. Ya, udah hidrolik ya. Dan di sini clean banget ya, tipikal Mazda tuh. Mazda selalu menutupi mesinnya dengan cover seperti ini nih. Nah, mesin Mazda CX-60 ini berkapasitas 3,3 liter alias 3.300 cc ya. Dia 6 silinder segaris menggunakan e-Sky Active G turbocharged yang dilengkapi dengan teknologi M-Hybrid Boost atau Mild Hybrid System 48 volt. Mesinnya ini mampu mengeluarkan tenaga maksimum sekitar 280 dk dengan torsi 450 Nm. Jadi bisa dibilang mesin ini performanya maksimal dan juga efisiensi bahan bakarnya juga baik ya, karena dia sudah menggunakan teknologi Mild Hybrid. Lanjut ke bagian sampingnya nih. Samping itu memang kelihatan gagah banget ya, terutama karena peleknya dia menggunakan ring 20 dengan ban 235/50 di keempat rodanya. Terus finishingnya juga black glossy gini, jadi memperkuat kesan sangar di mobil ini. Dan di sini ada emblem inline 6 ya, karena memang mobil ini menggunakan mesin 3,3 liter dengan 6 silinder gitu. Oke, kita lanjut ke bagian belakang ya. Bagian belakang, lampu belakangnya sudah full LED udah pasti. Terus dia memanjang gini ya modelnya. Dan di sini ada emblem e-Sky Active G yang tadi saya bilang, karena ini udah memadukan mesin konvensional dengan teknologi mild hybrid. Di sini ada tulisan CX-60 dan juga AWD. Ya, karena memang mobil ini menggunakan penggerak all-wheel drive ya, jadi semua roda. Terus di bagian belakang kita lihat bumpernya memang kelihatan sporty ya, dengan dua keluaran muffler ini di bawah. Terus untuk pembukaan bagasi sudah pasti dia otomatis alias elektrik. Nah, di sini kita lihat bagasinya emang lega banget karena ini SUV 5-seater ya, bukan 7-seater. Terus di bawah sini ada ban cadangan. Ban cadangannya ini space saver ya sepertinya ya. Space saver dengan alat-alat toolkit untuk bongkar-bongkar. Dan juga ada juga di sini kayak alat-alat tambahan lainnya, termasuk first aid emergency kit gitu. Oh iya, di sini juga ada tray-nya nih. Jadi ini tuh disangkutin ke sini ya. Untuk bikin tampilannya lebih nggak mencolok kalau di parkiran gitu. Takutnya kan ada orang iseng lihat dari kaca belakang, dia nggak bisa lihat ke dalam kalau kita tutup pakai ini. Kayak gitu sih. Kita lanjut ke depan lagi. Oke, kita masuk ke dalam interior dari Mazda CX-60. Nah, pertama-tama biar agak terang kita buka dulu nih. Dia karena di sini udah ada panoramic sunroof. Nah kan, langsung terang dan lega banget, makin lega gitu kelihatannya interior mobilnya ya. Oke, begitu masuk, emang kita langsung diperlihatkan dengan
interior yang minimalis dan juga mewah gitu ya, modern banget. Berbeda dari kebanyakan mobil Mazda lainnya kayak CX-8 atau CX-9 atau CX-5 tuh dia biasanya modelnya mirip-mirip konsolnya. Nah kalau ini tuh beda nih, jadi benar-benar kayak didesain khusus untuk CX-60. Kelihatan ya, sini balutannya kebanyakan didominasi warna coklat, sampai kulit joknya juga nih, coklat dan hitam. Dan ini bagian soft touch-nya juga banyak banget nih, bulu-bulunya nih. Terus jahitannya juga nih kelihatan banget asli gitu ya, jahitan asli, bukan jahitan bohongan gitu, bukan tempelan. Karena jahitan ini tuh mengusung berbagai filosofi dari Mazda. Gitu. Kelihatan kan? Nah, terus di bagian depan nih, kita ada panel instrumen berukuran 12,3 inci dan juga head unit 12,3 inci. Di depan sana kelihatan ada head-up display, kelihatan di proyektor dari sini nih, diproyeksiin. Setirnya juga pengaturannya sudah otomatis ya, full otomatis. Jadi kita bisa menyesuaikan dengan keinginan kita, preferensi. Nah, menariknya di Mazda CX-60 ini juga kita bisa mengatur posisi kursi, setir, dan spion secara otomatis dengan memasukkan tinggi badan di head unit. Kayak gini caranya nih. Kita atur dulu di sini. Nah, ini kita masuk ke driver personalization system ya. Ini tinggal diklik aja nih. Oke, ini kita tambahkan misalkan add new driver. Nah, kita oke. Nah, ini kita tinggal masukkan aja tinggi badan kita nih. Misalkan saya ya. Saya di sini masukkan 181 cm, udah kita start dan dia akan menyesuaikan nih bangkunya, semua, setirnya juga, posisinya sampai ke spion. Nah, di sini udah keluar nih ideal driving position, berarti ini posisi mengendara yang ideal buat saya untuk yang tingginya 181 cm. Cuman ya baik lagi ke preferensi ya, kalau kamu sukanya nyetirnya mungkin posisi lebih setir lebih ke dalam ya kita atur lagi sendiri gitu. Keren ya, Mazda. Nah, kita bahas sekarang bagian ini nih ya. Ya, di sini nih ada wireless charger nih ya. Di sini wireless charger. Terus di sebelahnya ada colokan lighter ya. Kalau masih kurang colokan tambahan. Di sini ada 2 buah cup holder yang bisa ditutup. Nah, akan jadi clean banget. Terus di sini juga ada nih pengaturan shifternya kayak gini dan Mi Drive. Mi Drive ini bisa dibilang kayak pengaturan mode berkendara lah ya. Nah, di sini ada untuk mengatur di mana di head unit gitu. Auto hold juga ada, parking brake-nya udah elektrik, dan di balik sini kita lihat, ada tempat penyimpanan dengan 2 buah colokan USB Type C. Nah, jadi penumpang tuh masih bisa kebagian satu-satu lah masing-masing untuk ngecas. Nah, di setirnya sendiri kita lihat banyak tombol-tombol ya. Tombol-tombolnya sih menurut saya sih mirip dengan CX-8, CX-9, cuman bedanya di jahitan ini, warna coklat ini. Gitu sih. Saya sih mirip-mirip. Walaupun ini seluruh konsol ini berbeda dengan Mazda CX-8 atau CX-9 yang sudah ada di Indonesia sebelumnya. Gitu. Sekarang kita cek ke bangku belakang gimana? Yuk. Oke, kita cek bangku belakangnya di Mazda CX-60. Nah, ini posisi berkendara saya tadi yang diatur oleh driver personalization dari Mazda. Ini kelihatan masih ada sisa jarak ya. Legroomnya itu masih ada 4 jari, mungkin 3 sampai 4 ruas jari. Gitu. Terus headroomnya ya memang nggak terlalu banyak, tapi masih cukup banget untuk tinggi saya yang 181 cm. Nah, di bangku belakang ini kita dapat 2 pengaturan kisi-kisi AC, dua kisi-kisi AC dan juga 2 buah charger Type C. Jadi nggak perlu rebutan lagi sama yang depan tuh. Di sini juga ada nih, kalau kita cuma berempat duduknya, ada armrest dengan cup holder 2 biji gitu. Enak sih, nyaman ya. Walaupun pasti bakal lebih menarik kalau kita berkendara sendiri ya, kalau bawa Mazda CX-60 ini. Oke, sekarang saya sudah berada di dalam Mazda CX-60 ya. Kita lagi nyoba nyetir nih. Emang ciri khas Mazda tuh nggak bisa dilepas ya dari mobil ini. Dia tuh masih fun to drive banget, bener-bener. Terus human centric banget nih, semuanya tuh kayak emang buat pengemudi gitu.
Jadi saya saranin sih emang nyetir sendiri kalau bawa mobil kayak gini ya. Kalau soal mesin ya nggak perlu diragukan lagi ya. Dia 6 silinder dan bisa dibilang ini kenceng banget, kita towel dikit aja gas, pedal gas tuh udah langsung melaju banget itu mobil. Terus tapi bahan bakarnya juga masih tetap irit karena kan dia tadi pakai teknologi mild hybrid boost itu ya. Jadi bisa dibilang sebanding tuh, tenaganya powerful gitu, tapi konsumsi bensinnya nggak terlalu boros jadinya kalau dibandingin sama mesin konvensional. Nah di sini pengendaliannya juga ya kayak tadi saya bilang ciri khas Mazda, dia masih dinamis banget ya. Terus diajak velg-velg tuh enak banget, ngikut banget setirnya. Tuh, body rollnya juga ada cuman minim ya, masih minim banget. Nah karena ini ukurannya dimensi mobilnya nggak terlalu panjang ya, menurut saya masih ke 4,7 meteran, jadi nggak sampai 5 meter, masih lebih mudah untuk kita bermanuver. Sekilas sih kayak bawa CX-8 ya, CX-8, CX-5 mungkin masih mirip. Cuman dengan mesin yang lebih bertenaga dan interiornya yang disajikan ini lebih memanjakan penumpang dan juga pengemudi. Oh iya, dia juga nih ada head-up display-nya kan ya. Head-up display-nya itu bisa menunjukkan juga navigasi dan juga speed limit dan lain-lain. Terus posisinya itu bisa diatur. Kalau kita mau agak tinggian lagi bisa diatur dari head unit. Atau lebih rendah lagi bisa diatur dari head unit juga. Oh iya, saya juga lupa mention nih. Tadi si head unitnya itu dia udah didukung sama konektivitas Apple CarPlay dan juga Android Auto. Jadi lebih mudah untuk penggunaan seperti Google Maps atau Waze. Audionya juga mantep banget ya, karena dia dari keluarannya Bose nih. Jadi sound systemnya tuh berasa banget mewahnya dan bassnya tuh ngisi banget di dalam mobil. Sampai penumpang tengah juga belakang juga masih kebagian tuh suaranya, masih nggak kedengaran lebih kecil atau lebih besar. Jadi pengaturan posisi speaker dan lain-lainnya itu udah dipikirin banget sama desainer dari Mazda. Nah, itu tadi review kita soal Mazda CX-60 yang baru dirilis sekitar bulan Juli kemarin ya. Oh ya, mobil ini dijual dengan harga 1,188,8 miliar on the road Jakarta. Itu berlaku untuk mau tipe Kuro maupun tipe Elite. Sampai ketemu di video selanjutnya.